Kontribusi pertama di pengelolaan limbah itu saya berperan sebagai editor dari video, dan juga saya adalah yang mewawancarai narasumber di tempat pengelolaan limbah, yaitu pengolahan tempe. Di project kedua saya berperan sebagai videographer sekaligus editor dari video yang kami kumpulkan, dan juga saya sebagai anggota untuk membantu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat ataupun peserta didik. Dan di proyek ketiga ini saya menjadi videographer dan penentu sekolah yang akan kami lakukan, karena proyek ini kan proyek sekolah adiwiyata. Nah, sekolah adiwiyata itu kurang banyak, dan saya bisa dibilang sebagai ketua dari kelompok memutuskan untuk mengambil sekolah SD Negeri 30 Pangkal Pinang sebagai sekolah adiwiyata salah satunya. Menurut saya proyek yang paling menantang itu proyek sekolah adiwiyata, karena yang pertama sekolah adiwiyata di Pangkal Pinang itu sangatlah sedikit, setahu saya 3 atau 4 gitu. Nah, yang satu SD 37, SD 30 sama SD 10 itu ada 3. Sedangkan SD 10 ini saya dapat kabar itu kurikulumnya itu udah berbeda seperti itu. Jadi kami memutuskan untuk mengambil SD 30. Nah, di SD 30 kami juga mendapat rintangan. Yang pertama, surat yang dikeluarkan dari kampus itu belum keluar. Nah, yang kedua, keluar suratnya itu tuh hari Kamis. Nah, sedangkan kami ingin melakukan observasinya itu hari Jumat. Sebenarnya timing waktunya itu pas. Akan tetapi ternyata sekolah Jumat sama Sabtu itu ada kegiatan. Jadi kita tunda lagi untuk hari Senin. Di hari Senin ternyata kita ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya kita memutuskan untuk hari Selasa. Pas siswa tidak ada kegiatan lain selain KBM, seperti itu. Untuk pembelajaran pendidikan lingkungan hidup, mungkin nanti saya akan melakukan semacam kegiatan pengelolaan limbah, dan bukan hanya sampah, bukan hanya kotoran yang terdekat. Mungkin saya akan mengajak para siswa saya untuk berkunjung ke pengolahan pabrik, karena pengelolaan pabrik itu memiliki limbah yang mungkin nanti akan bisa dibuat pembelajaran bagi peserta didik. Nah, pelestarian lingkungannya itu saya akan mengajak siswa untuk menanam ataupun mengelola limbah yang sudah tidak digunakan, seperti itu. Menanam pohon di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin saya akan menerapkan seperti itu, dan saya akan mengajak siswa untuk melihat bagaimana sih manfaat dari lingkungan yang sehat itu, dan saya akan mempelajarkan semuanya itu kepada siswa saya nanti. Mungkin seperti itu. Strategi yang akan saya lakukan untuk membangun sekolah adiwiyata. Jujur, saya sangat-sangat kagum dengan sekolah adiwiyata, karena saya belum pernah menginjakkan kaki saya ke sekolah adiwiyata. Kalau bukan karena pendidikan lingkung sekolah dasar ini, mata kuliah ini, mungkin saya tidak tahu bahwa ada sekolah adiwiyata itu. Adiwiyata itu seperti apa, lingkungannya seperti apa, jujur saya tidak tahu. Nah,
setelah saya mengobservasikan kegiatan pendidikan ini dan melihat lingkungan sekolah Adiwiyata, saya sangat kagum terlebih di SD 30. Jujur saya, karena itu SD pertama Adiwiyata yang saya kunjungi. Nah, di sekolah itu saya sangat-sangat kagum karena visi misinya itu sangat bagus dan semua penataan sekolahnya itu bagus, rapi, tidak ada sampah, lingkungannya itu baik, yang membawa aura positif bagi siswanya. Nah, mungkin nanti jikalau saya membangun sekolah itu, mungkin saya akan mereferensikan dari sekolah SD 30 dan saya mungkin akan lebih membesarkan di lingkungannya. Nah, karena di sekolah Adiwiyata itu lingkungannya itu nggak terlalu besar, tetapi mereka itu lengkap gitu. Nah, karena itu jadi terlihatnya itu terlalu rimbun, dan mungkin pohon-pohon besar-besar yang nanti saya akan tanam di sekolah saya akan saya rawat dengan baik agar tidak menjadikan kecelakaan ataupun lain-lain sebagainya. Karena kita tahu pohon itu gak selamanya berdiri kokoh, kita tahu pohon itu ada masanya. Nah, kita harus bisa melakukan apa yang mungkin nanti yang saya akan lakukan itu menjaga pohon itu yang utama. Terus kalau pohon itu sudah terlalu besar, mungkin akan dirapikan lagi dan diganti dengan yang baru karena takut pohon itu rapuh dan ada kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, saya akan membuat visi misi yang dimana siswa setiap kelas itu harus mempraktekkan lingkungan hidupnya di depan kelas atau membuat taman kelas sendiri seperti itu. Dan saya akan membuat visi misi yang baik untuk sekolah Adiwiyata saya dan saya akan melakukan supaya sekolah saya menjadi Adiwiyata nomor 1 di provinsi.